Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sudah siapkah kamu belajar hari ini? Yuk kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang sistem klasifikasi 5 kingdom R.H. Whittaker. Pada materi sebelumnya ada kingdom Monera, kingdom Protista, dan kingdom Fungi. Hari ini kita lanjutkan kingdom keempat, yaitu Plantae, dan kingdom kelima, Animalia. Kingdom Plantae atau tumbuhan diklasifikasikan juga berdasarkan karakteristik yang khas dari organisme-organisme yang menyusunnya. Kingdom Plantae ini merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik atau memiliki membran inti sel. Bersifat multiseluler atau tubuhnya tersusun dari banyak sel, berdinding sel yang mengandung selulosa sehingga sel tubuhnya bersifat kaku dan tidak mudah patah, dan berklorofil sehingga dapat berfotosintesis, serta bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Berdasarkan morfologinya atau susunan tubuhnya, kingdom Plantae dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau Talophyta yang meliputi tumbuhan lumut, dan tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta meliputi tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan tidak berpembuluh? Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut xilem dan phloem. Kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contohnya tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini memiliki struktur yang menyerupai akar, disebut rhizoid, berspora, dan berklorofil. Contohnya lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Sedangkan tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut xilem dan phloem dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh disebut juga dengan tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok Cormophyta berspora dan Cormophyta berbiji. Cormophyta berspora tidak mempunyai bunga, misalnya tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga, dan tidak berbiji. Ciri lain dari tumbuhan paku adalah daun muda yang menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora, disebut sporofil, dan ada pula daun yang tidak menghasilkan spora, disebut tropofil. Cormophyta berbiji meliputi tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta ini dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Berbiji telanjang karena bijinya tidak terbungkus oleh daun buah. Alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus. Ada dua macam strobilus, yaitu strobilus jantan dan betina. Batang besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut. Daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh dari tumbuhan ini adalah tumbuhan juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae memiliki ciri-ciri bijinya berada di dalam struktur yang tertutup oleh daun buah dan memiliki bunga. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae ini dapat dibedakan lagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan kelompok tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Berdasarkan ciri-cirinya, tumbuhan monokotil memiliki satu keping daun lembaga, berakar serabut, batang tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkut tersebar, tulang daun sejajar atau melengkung, dan kelopak bunga pada umumnya berkelipatan tiga. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan dikotil memiliki dua keping daun lembaga, berakar tunggang, batang berkambium, tulang daunnya menjari atau menyirip, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, dan kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Yuk kita amati beberapa contoh tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil berikut ini. Sahabat IPA, sekarang kita bahas kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Dunia hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata.
Hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Hewan tersebut adalah hewan berpori, Porifera, hewan berongga, Coelenterata, cacing pipi, Platyhelminthes, cacing gilik, Nematelminthes, cacing berbuku-buku, Annelida, hewan lunak, Moluska, hewan dengan kaki beruas-ruas, Arthropoda, dan hewan berkulit duri, Echinodermata. Porifera adalah hewan yang mempunyai pori-pori. Hewan ini tubuhnya seperti spons. Habitatnya di perairan. Contohnya Eospongia, Potherion, dan Scypha. Coelenterata adalah hewan berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya. Dan ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air seperti payung. Contohnya bunga karang, Obelia, Hydra, dan anemon. Cacing atau permes adalah hewan bertubuh lunak, tidak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Berdasarkan bentuk tubuhnya ada 3 kelompok, yaitu cacing pipi, Platyhelminthes, contohnya cacing hati dan cacing pita. Cacing gilik atau Nematelminthes, tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen. Contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Dan cacing gelang atau Annelida, tubuhnya beruas-ruas seperti cincin. Contohnya cacing tanah, lintah, dan pacat. Selanjutnya Moluska adalah hewan bertubuh lunak. Tubuhnya berlendir dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya di darat dan di air. Contohnya cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Kalian sudah tidak asing lagi bukan melihat gambar-gambar ini? Hewan-hewan ini adalah kelompok Arthropoda. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Hewan ini memiliki mata paset, yaitu mata majemuk terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi enam. Arthropoda ada 4 kelas, yaitu insekta atau serangga. Contohnya belalang, lebah, dan kumbang. Krustase atau udang-udangan, contohnya udang, kepiting, dan rajungan. Lalu ada arachnoidea, laba-laba, contohnya laba-laba, kalajengking, kutu, dan caplak. Dan ada myriapoda atau lipan, contohnya kelabang, kaki seribu. Berikutnya Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Tubuhnya simetris radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Contohnya bulu babi, lilia laut, bintang laut, bintang ular, dan teripang. Ayo, siapa yang tidak kenal dengan hewan-hewan ini? Hewan ini adalah kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata. Kelompok vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu Mamalia, Apes, Reptilia, Amphibia, dan Pisces. Mamalia, hewan ini memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara melahirkan, dan tubuhnya yang ditutupi oleh rambut. Contohnya adalah berikut ini. Apes memiliki ciri-ciri tubuhnya ditutupi dengan bulu, memiliki sepasang sayap. Ada anggotanya yang bisa terbang, dan ada juga yang tidak bisa terbang. Contohnya burung, ayam, bebek, dan angsa. Reptilia, hewan ini bernapas dengan paru-paru. Kulitnya sangat keras dan kering, serta bersisik. Kulitnya yang keras disebabkan adanya zat kapur atau zat kitin, seperti pada kura-kura. Hewan ini berdarah dingin, tidak dapat menghasilkan panas tubuh sendiri. Contohnya labi-labi, penyu, iguana, ular, buaya, dan kadal. Selanjutnya, amphibia. Amphibia dapat hidup di 2 tempat, yaitu di darat dan di air. Hal ini disebabkan karena amphibia memiliki 2 sistem pernapasan, yaitu paru-paru dan kulit. Kulit hewan ini selalu lembab, contohnya katak dan salamander. Pisces memiliki ciri-ciri hidup di air, memiliki sirip untuk bergerak dan berenang. Hewan ini bernapas dengan insang,
Contohnya ikan arwana, mujahir, ikan mas, dan ikan lele. Sahabat IPA, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.